Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan membahas satu tema mengenai hasil penelitian, atau lebih tepatnya adalah bagaimana kita mempresentasikan, memaparkan laporan penelitian kita. Ya, kita kemarin sudah berdiskusi mengenai teknik pengambilan sampel, analisis data, kemudian pentingnya penelitian dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu tema mengenai pemaparan hasil penelitian, ya, apa yang harus kita cantumkan dalam draft skripsi kita. Oke. Nah, tentunya peneliti itu dalam memaparkan hasil penelitiannya harus menjelaskan terlebih dahulu metode pengumpulan data yang digunakan itu apa, ya. Kemudian objek dan subjek penelitiannya itu harus dijelaskan sehingga di dalam bab 4 itu mengalir ceritanya, ya. Jadi teman-teman harus mengungkapkan metode pengumpulan data kami menggunakan misalkan wawancara yang diambil dari beberapa informan penelitian. Nah, seperti itu. Atau misalkan penelitian ini mengambil 150 sampel penelitian yang disebarkan oleh peneliti kepada karyawan bank syariah. Kemudian dijelaskan juga jumlah data yang masuk atau jumlah data yang berhasil didapatkan ada berapa. Kemudian data yang diisi lengkap itu ada berapa, sehingga ketahuan berapa persentase kuesioner yang disebar, kemudian kuesioner yang kembali, kuesioner yang dapat diolah, dan yang kuesioner yang tidak dapat diolah itu ada berapa, harus disebutkan oleh peneliti. Kemudian jangan lupa juga ada waktu pengambilan data. Data ini diambil dari kapan sampai kapan, gitu ya. Itu harus dijelaskan oleh peneliti juga untuk menyampaikan kepada responden data kita ini apakah data yang update atau tidak. Ya, itu harus dicantumkan oleh peneliti. Kemudian ini adalah salah satu contoh tabel karakteristik responden atau biasa kita sebut dengan variabel-variabel demografi, ya, seperti jenis kelamin, usia, posisi pekerjaan, masa kerja, tingkat pendidikan, pendapatan per bulan, dan seterusnya. Nah, dalam kuesioner kita itu juga tidak sembarangan mengambil demografi atau mencantumkan variabel demografi, ya, tergantung dengan kebutuhan peneliti itu sendiri, ya. Jadi misalkan di sini kita mengambil jenis kelamin. Kenapa kita mengambil jenis kelamin? Karena kita mau melihat apakah karyawan yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki itu lebih perform atau tidak, dan seterusnya, ya. Itu harus berdasarkan oleh teori, ya. Jadi bisa saja kita masukin macam-macam di sini, seperti misalkan hobi responden, tapi kan kita tidak perlu itu sehingga tidak perlu dimasukkan. Kemudian dalam sebuah tabel perlu diingat bahwa tabel itu harus berdiri sendiri, tidak bisa penjelasan dari tabel tersebut gantung, ya. Jadi ketika orang hanya melihat tabelnya itu orang sudah paham. Contohnya seperti ini, dalam kriteria jenis kelamin dalam penelitian ini pria sebanyak 72 orang, kalau dipresentasikan sebanyak 37,3%. Kemudian wanita itu sebanyak 121 orang, ketika dipresentasikan sebanyak 62,7%. Nah, tabel-tabel yang dicantumkan dari awal sampai akhir oleh peneliti itu harus berdiri sendiri, tidak perlu ada keterangan lebih lanjut, para pembaca itu sudah paham. Oke. Nah, kemudian dari tabel-tabel ini, jika dijelaskan, itu pun harus dijelaskan secara deskriptif yang mendetail, artinya tidak hanya mengulang apa yang ada di tabel, tapi harus dijelaskan angka-angka di balik tabel tersebut. Contohnya, misalkan di sini jenis kelamin ada pria, ada wanita. Nah, kenapa wanita lebih banyak dan pria lebih sedikit dalam responden penelitian kita? Itu harus dijelaskan dengan baik. Ya, misalkan penelitian ini dilaksanakan di rumah sakit sehingga perawat lebih banyak adalah seorang perempuan, atau suster itu lebih banyak seorang perempuan, sehingga dalam penelitian ini lebih banyak respondennya adalah berjenis kelamin perempuan. Nah,
data-data seperti itu, penjelasan-penjelasan seperti itu yang dibutuhkan oleh pembaca ya, karena pembaca tidak tahu kenapa itu laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dan seterusnya. Nah, kemudian usia, posisi pekerjaan dan seterusnya itu juga harus dijelaskan kenapa angkanya seperti ini, gitu ya. Jadi jangan hanya mengulang apa yang ada di dalam tabel, tapi harus dijelaskan secara spesifik, dan yang biasanya mengetahui penjelasannya itu adalah para peneliti itu sendiri ya, tidak mungkin orang lain yang bisa menjelaskan. Jangan-jangan nanti mereka hanya menduga-duga saja kenapa wanita lebih banyak dibandingkan pria. Misalkan mereka menduga bahwa yang lebih banyak bekerja di situ adalah wanita karena wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, itu kan hanya menduga-duga saja, tapi tidak tahu penjelasan yang sebenarnya di objek penelitian tersebut. Jadi, seorang peneliti harus menjelaskan itu. Oke, jangan lupa untuk menjelaskan secara detail dan jangan mengulang apa yang ada di dalam tabel. Nah, ini contoh lain dalam sebuah tabel, tampilan dalam menjelaskan statistik deskriptif. Di sini sudah jelas ya, judul tabelnya juga sudah jelas, yaitu tabel 1 menjelaskan keterangan mengenai means atau rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian menjelaskan juga mengenai korelasi antar variabel, dan dalam tabel ini juga ada reliabilitas penelitian ya, itu yang di dalam kurung tersebut. Jadi kalau kita sudah sering membaca artikel penelitian, kita sudah sering membaca skripsi-skripsi yang ada di dalam perpus, itu biasanya kita sudah tidak asing dengan tabel-tabel seperti ini. Apalagi misalkan kita fokusnya adalah kuantitatif, itu kita akan lebih mudah. Mungkin pertama kali membaca merasa bingung, tapi lama-kelamaan kita akan terlatih dan sehingga kita akan menjadi lebih mudah dalam membaca sebuah artikel. Oke. Nah, ini contoh lain dalam tampilan tabel uji reliabilitas. Jadi ketika kita melihat tabel ini, kita sudah tahu bahwa variabel LMX itu Cronbach alfanya adalah 0,867. Kita tahu dalam materi kita kemarin, Cronbach alfa minimal adalah 0,6, atau menurut yang lain seperti Ghazali itu mensyaratkan 0,7. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan jika Cronbach alfanya lebih dari 0,7 atau 0,6, maka dapat dikatakan reliabilitas dalam penelitian kita itu baik, dan semua variabel di sini lebih dari 0,7. Nah, begitu cara membaca sebuah tabel dengan baik. Oke, jadi kita harus paham dulu uji validitas itu cutting off-nya berapa. Ketika dibilang validitasnya bagus itu harus berapa angkanya. Kemudian reliabilitas juga seperti itu ya. Sehingga kita membaca penelitian tidak perlu membaca banyak dari awal sampai akhir, tapi hanya bisa saja kita hanya melihat tabel-tabelnya saja kita sudah paham isi dalam penelitian tersebut. Nah, ini contoh dalam pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Nah, di sini jika kita sudah tidak asing dengan hasil analisis atau tabel analisis, kita dengan sangat mudah untuk membaca tabel tersebut. Contohnya seperti ini ya. Ini bisa dilihat di sini semua hipotesis itu signifikan ya, atau terdukung hipotesisnya karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 5%, sehingga bisa dikatakan hipotesisnya didukung ya. Baik citra produsen, kemudian citra konsumen dan citra produk itu berpengaruh ya terhadap variabel dependennya. Nah, tabel-tabel seperti ini sudah jelas memaparkan hasil penelitian kita. Nah, peneliti harus mengelaborasi tabel ini, kenapa didukung, kenapa tidak didukung, dan alasan-alasannya apa. Kemudian penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita itu ada atau tidak, atau teori-teori yang menjelaskan keterdukungan penelitian kita itu ada atau tidak. Nah, itu dijelaskan oleh peneliti di sini. Kemudian ini salah satu contoh juga mengenai tabel hasil uji hipotesis menggunakan MRA. MRA itu Moderate Regression Analysis, yaitu fungsinya untuk melihat apakah variabel moderasi itu
bisa memoderasi antara variabel independen ke dependen atau tidak. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian jangan lupa di setiap tabel kita harus mencantumkan juga sumbernya itu dari mana ya, sehingga para pembaca itu tahu data ini diolah di tahun kapan gitu ya. Seperti contohnya ini sumber data primer yang diolah tahun 2015. Nah, itu harus ada keterangannya. Harus ditambahkan seperti N sama dengan 193 atau sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 193 responden. Itu harus dicantumkan oleh peneliti. Oke, jangan dilupakan. Nah, kemudian dalam skripsi kita juga harus ada mengenai rangkuman hasil uji hipotesis. Kenapa harus ada? Jika hipotesis kita banyak, maka para pembaca mungkin memiliki keterbatasan dalam mengingat hipotesis mana yang didukung, hipotesis mana yang ditolak. Sehingga peneliti itu perlu mencantumkan rangkuman dari hasil pengujian hipotesis. Apalagi hipotesisnya banyak, itu harus cantumkan rangkuman sehingga apa yang sudah dibaca oleh pembaca tadi dia bisa merecall kembali dalam rangkuman hasil pengujian hipotesis ya. Jadi seperti ini contohnya hipotesisnya itu hipotesis 1 misalkan menyatakan apa, kemudian keterangannya apakah dia disupport atau tidak dalam penelitian ini. Nah, itu harus dijelaskan oleh para peneliti. Nah, kurang lebih seperti ini komponen laporan research yang bisa kita buat. Yang pertama adalah cover. Cover ini menulis identitas penulis, penulisnya itu siapa, kemudian misalkan nomor mahasiswanya berapa, dari prodi apa, fakultas apa, kemudian tujuan dalam draft ini apa, misalkan sebagai laporan akhir skripsi. Nah, itu harus dicantumkan. Dan kemudian jangan lupa di bawahnya itu harus ada tahun draft ini dibuat ya. Nah, harus ada sehingga para pembaca itu bisa mengetahui kapan penelitian ini dilakukan atau dilaporkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan keaslian atau originalitas statement ya. Jadi kita harus menyatakan bahwa skripsi kita atau draft ini adalah murni karya saya sendiri ya, karya penulis. Jika ada ditemukan plagiasi atau semacamnya di kemudian hari, para peneliti itu siap untuk dicopot gelarnya misalkan begitu. Itu namanya pernyataan keaslian, sehingga benar-benar peneliti memastikan bahwa skripsi yang dibuat atau draft yang dibuat ini adalah memang penulis yang membuat. Kemudian jangan dilupakan kata pengantar, itu juga harus ada dalam sebuah draft skripsi. Kemudian setelah kata pengantar ada namanya daftar isi ya. Nah, daftar isi merupakan sebuah guideline seseorang ketika membaca draft, apalagi draftnya sangat tebal. Jadi ketika tidak ada daftar isinya sulit bagi pembaca untuk menemukan hasil penelitiannya di mana, kemudian dia mau melihat misalkan hipotesisnya di mana, itu kan bisa kita cantumkan dalam daftar isi sehingga para pembaca itu mudah untuk menemukan inti-inti yang ingin dicari oleh para pembaca. Oke. Kemudian kita juga harus tentukan daftar tabel. Jika ada tabel, tabelnya itu di halaman berapa saja dan keterangan tabelnya apa saja. Kemudian daftar gambar dan daftar lampiran itu perlu kita cantumkan. Kemudian ada abstrak ya. Abstrak ini juga tidak sembarangan kita buat, tapi ada rumusnya. Biasanya rumusnya itu IMRAT ya. I-nya itu adalah introduction. Introduction itu peneliti menjelaskan mengenai pentingnya penelitian, novelty-nya apa di situ. Nah, itu harus ada dalam introduction. Sehingga dalam abstrak itu bunyinya itu bukan langsung tujuan penelitian ini adalah, tapi harus dikasih 1 atau 2 kalimat intro dalam menjelaskan penelitian ini tujuannya apa gitu ya. Kemudian M itu adalah metode. Jadi metode juga harus dijelaskan dengan baik. Biasanya itu metode itu peneliti menjelaskan mengenai
objek penelitian, kemudian subjek penelitian, kemudian teknik sampling, kemudian jumlah sampling, dan analisis penelitian. Nah, biasanya mencantumkan itu, tapi secara singkat saja ya. Di dalam abstrak tidak bisa banyak-banyak karena abstrak itu biasanya dibatasi 150 sampai paling banyak mungkin 250 atau 300 kata, sehingga kita memiliki keterbatasan menulis abstrak, keterbatasan kata ya, sehingga semuanya harus ditulis secara efektif dan efisien di dalam abstrak. Kemudian yang selanjutnya adalah result. Hasil penelitian ini menunjukkan apa ya? Result biasanya diikuti oleh analisis ya. Misalkan hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, nah kayak begitu, kurang lebih kalimatnya seperti itu, sehingga para pembaca itu membaca abstrak itu sudah mengetahui apa tujuannya, latar belakangnya apa, kemudian sampel yang digunakan apa, hasilnya seperti apa. Nah itu biasanya para pembaca sudah paham dengan hanya membaca abstrak saja. Nah, kemudian yang D-nya adalah discussion. Setelah kita menyebutkan hasil penelitian, kita harus menyebutkan sedikit mengenai discussion atau diskusi dalam penelitian kita itu membahas apa dan membahas hasil penelitiannya ya. Diskusi untuk membahas hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya setelah abstrak baru ada komponen inti dalam skripsi atau penelitian kita, yaitu bab 1 sampai bab 5 biasanya ya. Bab 1 terdiri dari misalkan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian. Nah, itu harus ditentukan oleh peneliti dan kita sudah bahas dalam video kita sebelumnya. Kemudian bab 2 dan seterusnya, nah itu bahas apa, bab 4, bab 5. Biasanya peneliti ada juga yang sampai bab 6, bab 7, nah itu silakan saja, tapi standarnya adalah 5 bab ini ya. Jadi bab 1 mengenai background penelitian, bab 2 mengenai teori atau landasan teori, kemudian yang ketiga, bab 3 itu adalah membahas metode, bab 4 membahas mengenai hasil, dan bab 5 membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian ya, yang terdiri dari kesimpulan, kemudian kelemahan research dan saran untuk penelitian selanjutnya, kemudian ada juga implikasi manajerial ya. Dan jangan lupa yang terakhir itu ada referensi dan lampiran. Nah, referensi ini harus sesuatu yang kita update ya dalam penelitian kita, ini harus maksimal misalkan 10 tahun terakhir. Nah, itu harus kita jaga ya. Jadi jangan sampai ada penelitian di 20 tahun yang lalu kita kutip juga. Nah, itu kurang oke gitu ya, karena sebuah penelitian itu dibutuhkan adalah kebaharuan, sehingga semakin update artikel penelitian terdahulu yang kita kutip, maka semakin bagus. Kemudian jangan lupa juga dalam referensi ini ada aturan gaya penulisannya ya, atau gaya selingkungnya itu ada, sehingga kita harus mengikuti gaya selingkung yang disyaratkan dalam fakultas atau prodi, atau misalkan kita menggunakan APA, American Psychological Association. Nah, itu bisa seperti itu ya. Dan yang sering terjadi juga kesalahan adalah apa yang dikutip di dalam body draft itu tidak ada referensinya, padahal di atas itu ada, sehingga referensinya itu tidak terlihat di bawah. Nah, itu juga merupakan salah satu kesalahan. Jadi seorang peneliti harus teliti ya dalam mengutip sesuatu. Ketika kita kutip harusnya ada di dalam referensinya, dan ketika kita tidak kutip harusnya tidak ada dalam referensinya. Jadi jangan sampai ada di referensi tapi tidak ada dalam kutipan atau sebaliknya. Oke. Kemudian jangan lupa lampiran dalam pengujian kita juga harus dicantumkan ya. Jadi yang kita taruh di dalam body bab 1 sampai 5 itu biasanya adalah hal-hal yang penting ya. Tapi kalau di lampiran itu sesuatu yang penting tapi tidak harus dimasukkan dalam body. Nah, itu namanya lampiran ya. Jadi seperti contohnya adalah tabulasi kuesioner atau
hasil pengujian yang banyak, atau misalkan di kualitatif itu misalkan transkrip wawancara. Nah, itu penting, tapi tidak ditaruh dalam body manuskrip kita ya, tapi ditaruh dalam lampiran. Nah, sehingga para pembaca atau dosen penguji itu ketika mau meng-cross check apa yang kita tulis di bab 5, apa yang kita tulis di bab 4, ya, analisisnya seperti apa, itu bisa melihat lampiran penelitian kita. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini adalah standar umum sebuah laporan hasil penelitian, bisa berubah, bisa lebih, bisa kurang dengan ini, tapi ini adalah standar secara umum saja. Oke. Baik, mungkin itu video singkat yang bisa saya sampaikan. Saya rasa video ini, karena video di akhir materi kita, tidak terlalu berat ya, karena hanya melaporkan hasil penelitian, tapi hasil penelitian itu harus dilaporkan dengan baik, sehingga penelitian yang baik bisa diketahui oleh orang bahwa ini hasilnya baik dari hasil riset kita, hasil laporan kita ya, bukan ditulis asal-asalan, sehingga itu akan menurunkan nilai dari penelitian kita sendiri. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi, silakan kita bahas dalam My Class, atau bisa juga menghubungi saya secara langsung. Akan saya jawab semampu saya, dan semoga teman-teman video saya selama ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semuanya, khususnya dalam kemampuan untuk melakukan penelitian ya. Jadi saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.